Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10, KD Bumi sebagai ruang kehidupan. Setelah kita belajar tentang dampak rotasi dan revolusi bumi, sekarang kita belajar sub KD terakhir, yaitu bumi sebagai planet yang layak huni. Kita mulai dari belajar tentang semesta atau jagat raya. Inilah gambaran tentang jagat raya, bahwa jagat raya adalah terdiri dari bermiliar-miliar galaksi. Setiap satu titik kumpulan cahaya ini adalah galaksi, dan banyak sekali galaksi yang terpapar atau terpampang yang ada di jagat raya ini. Secara umum galaksi ada 4 bentuk, ada yang elip, ada galaksi spiral berbatang, dan galaksi tidak beraturan. Setiap satu galaksi, misalnya galaksi kita sendiri, Milky Way atau galaksi Bima Sakti, itu terdiri dari bermiliar-miliar bintang. Dan galaksi Bima Sakti ini menurut teleskop Hubble yang baru saja mendeteksi beberapa tahun yang lalu, ada sekitar 500 miliar bintang atau 500.000 juta bintang. Salah satu bintang diantaranya adalah matahari kita. Dan matahari kita ini ya, jadi salah satu bintang saja itu akan membentuk kelompok sendiri yang dinamakan dengan tata surya. Ya, ini bintang kita membentuk kelompok sendiri yang dinamakan dengan tata surya untuk kelompok bintang di mana matahari kita berada, dan satu bintang itu dengan kelompoknya terdiri dari beberapa planet, satelit, komet, dan lain-lain. Inilah tata surya kita dalam tampilan yang lebih besar, terdiri dari ada 6 anggota. Yang pertama induknya adalah matahari, yang kedua adalah 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada satelit yang mengiringi planet, kemudian ada asteroid antara Mars dan Jupiter orbitnya, kemudian ada komet, dan ada meteor yang titik-titik yang tersebar di sekitar tata surya kita. Dan perlu diketahui ketika dalam satu bintang ada 8 planet dan satu diantaranya untuk kehidupan, tentu ketika kita berbicara di jagat raya atau di galaksi kita saja, sangat dimungkinkan akan ditemukan planet-planet lain yang mungkin ada kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui planet yang kayak apa yang bisa untuk kehidupan. Karena itulah kita sekarang belajar tentang syarat suatu planet untuk layak huni. Antara lain demikian. Yang pertama berupa benda padat atau disebut planet terestrial. Di tata surya kita saja itu ada 2 jenis planet, yaitu planet dalam ini adalah planet terestrial atau planet kebumian yang berupa benda padat. Sementara planet luar atau outer planet ini adalah planet Jovian yang berupa benda gas. Hanya planet padat yang memungkinkan untuk terjadinya kehidupan. Syarat yang kedua adalah jarak yang sesuai dengan matahari dan bintang yang lain. Jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, serta jarak bintang kita dengan bintang lain yang berjauhan, itu sangat mendukung untuk terjadinya kehidupan. Yang ketiga, memiliki atmosfer yang mendukung untuk adanya kehidupan. Dan yang keempat adalah memiliki satelit alam, yaitu seperti planet bumi kita memiliki bulan sebagai satelit alam. Yang kelima adalah memiliki gravitasi yang cukup. Ketika terlalu besar, maka atmosfer akan meresap dan menempel di dalam bumi. Dan ketika terlalu ringan, atmosfer akan menguap dan air pun juga akan menguap. Syarat yang keenam adalah memiliki ukuran dan massa yang sedang. Banyak ditemukan planet-planet lain yang memungkinkan adanya kehidupan. Rata-rata planet tersebut seukuran dengan planet bumi kita. Seperti Kepler 186F ini juga memiliki ukuran yang sama. Kemudian terdapat air dan oksigen. Karena itu ketika kita terus berburu dan mencari tanda-tanda kehidupan di planet Mars, itu dilakukan karena dimungkinkan dahulu di Mars terdapat air. Yang kedelapan syaratnya adalah memiliki medan magnet. Ini adalah gambaran medan magnet yang memiliki fungsi luar biasa besarnya untuk
untuk melindungi dan menghalau pancaran radiasi dari ruang angkasa dan dari bintang yang lain. Yang kesembilan adalah memiliki albedo, yaitu besaran cahaya yang dipantulkan oleh suatu planet. Tidak mungkin sebuah planet akan seluruhnya menyerap cahaya yang datang dari matahari atau bintang yang terdekat. Dan inilah gambaran di mana planet bumi kita memiliki albedo 0,43. Itu artinya yang 57% cahaya ada yang diserap oleh atmosfer dan yang ada yang dipantulkan. Kita lanjutkan faktor yang mendukung bumi cocok untuk kehidupan. Yang pertama, bumi adalah planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang berupa batuan atau benda padat, meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian adalah planet yang berupa gas. Ini adalah planet terestrial, sehingga dari syarat pertama, bumi sudah memenuhi. Yang kedua, memiliki jarak yang tepat dengan matahari. Bumi mengorbit pada zona Goldilocks, yaitu zona yang memungkinkan air hadir di permukaannya, temperaturnya hangat, dan evolusi kehidupan berjalan dengan baik. Inilah adalah rentang jarak antara bumi dengan matahari yang rata-rata adalah sekitar 150 juta kilometer. Yang ketiga, tata surya kita memiliki posisi yang ideal di tengah-tengah galaksi Bima Sakti. Perlu dicermati di tengah-tengah di antara pusat dan pinggirannya. Bahwa posisi galaksi tata surya kita di dalam galaksi adalah pada di antara lengan spiral utama. Ini saya zoom ya. Di antara lengan spiral utama galaksi Bima Sakti, jauh dari pusat galaksi, hanya sedikit bintang lain di dekat matahari, sehingga memungkinkan terhindar dari ledakan supernova atau kolap bintang yang disebut dengan supernova itu. Ini dicermati, inilah posisi tata surya kita di mana matahari berada, terletak di antara dua lengan spiral, ya, ini sama ini, sehingga jauh dari matahari bintang-bintang yang lain, sehingga memungkinkan resiko supernova akan berkurang. Yang keempat, adanya lapisan atmosfer dan ozon yang menghalau sinar berbahaya. Inilah adalah lapisan atmosfer kita dan di dalamnya juga ada lapisan ozon yang memiliki fungsi di samping sebagai menyelubungi bumi kita juga mengandung gas-gas yang lain. Yang kelima adalah terdapat bulan yang menstabilkan kemiringan dari sumbu bumi. Inilah bulan, rotasi bumi yang miring 23,5 derajat bisa saja bergoyang seandainya tidak ada bulan, dan berpotensi untuk merubah iklim ekstrim setiap 41.000 tahun sekali. Namun keberadaan bulan yang mengorbit bumi dengan sangat cepat mampu menjaga momentum sudut energi rotasi sehingga kemiringan bumi tetap terjaga. Yang keenam, bumi mengandung banyak air dan asam amino. Dan inilah yang memungkinkan bumi adanya kehidupan. Asam amino dan air tersebut adalah cikal bakal kehidupan yang mana diawali dengan bakteri bersel tunggal sampai munculnya kehidupan yang multi kompleks. Diperkirakan hujan meteor miliaran tahun yang lalulah yang membombardir bumi telah membawa air dan asam amino dalam jumlah yang banyak ke planet bumi. Kemudian yang ketujuh, adanya oksigen dan karbon dioksida yang ada di planet bumi. Pergerakan benua jutaan tahun yang lalu mendorong terjadinya letusan gunung api di seluruh dunia dalam waktu yang lama. Dampaknya gas metana yang tadinya membeku di air kemudian mencair dan menghasilkan pemanasan global hingga 20 kali lebih kuat daripada bumi. Dampak yang lain, keluarnya gas-gas CO2 di atmosfer yang merangsang pernapasan tumbuhan dan menghasilkan tumbuhan dan secara tidak langsung akan terjadinya kehidupan. Nah, dengan begitu sekarang kita tahu bahwa bumi kita adalah memang planet yang ideal, yang layak untuk kehidupan. Sekarang kita coba melihat beberapa planet lain yang mungkin bisa dihuni. Dari penelitian yang sudah dilakukan hingga tahun 2019, ada 4.500 eksoplanet atau planet di luar tata surya kita dan menemukan sedikitnya 2 lusin planet yang memungkinkan. Ini baru memungkinkan. Dan untuk ke sana tentu butuh
waktu yang masih lama lagi. Antara lain yang pertama adalah di Garden B dan C, yaitu kedua planet ini mengorbit pada sebuah bintang yang mirip bumi pada matahari. Hanya saja jaraknya adalah sekitar 12,5 tahun cahaya dari bumi kita. Bahwa 1 tahun cahaya itu sekitar 10 miliar kilometer ya. Dan aktivitas kedua planet ini sangat mirip dengan bumi. Padahal rata-rata planet yang lain di tata surya, di luar tata surya kita bentuknya seperti coklat atau merah, dan ini biru, sangat mirip atau memungkinkan adanya kehidupan. Kemudian planet yang mungkin kehidupan yang paling dekat adalah Proxima Centauri B. Nah ini ya, memiliki masa kurang lebih 1,3 kali masa bumi, berjarak hanya 4 tahun cahaya, mengorbit pada bintang pada jarak kira-kira 7,5 juta. Padahal bumi kita adalah 150 juta. Dan periode orbit hanya sebentar, 11,2 hari. Ini adalah Proxima B, kita bandingkan dengan bumi kita. Kemudian ada lagi tadi yang sudah sempat disinggung, Kepler 186F. Ini mengorbit pada bintang dalam jangka waktu 130 hari, bumi kita adalah 365 hari, berada pada zona Goldilocks juga, jadi berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari bumi, tepatnya pada konstelasi Cygnus. Ini adalah Kepler 186. Yang terakhir adalah Wolf 1061c, berjarak 14 tahun cahaya, berada pada rasi Ophiuchus, mengorbit bintang Katai Merah setiap 18 hari sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.